Yang pertama adalah bangun kubus. Ya, jadi di sini kubus itu ciri-cirinya adalah sisinya sama ya. Sisinya semuanya sama. Kemudian di sini pertanyaannya, jarak titik A ke garis DC. A ke garis DC ya. Jadi kalau jarak itu kan menyatakan bahwa koordinat atau dari titik satu ke titik yang lain. Nah, di sini ada persyaratan. Jadi pada pada kubus ataupun benda atau bangun lain, jarak titik ya sebuah titik ke garis itu diambil dari jarak yang terdekatnya gitu ya. Jadi misalnya gini, posisi kamu di A ya. Kemudian kamu ditanya, kamu terhadap garis DC itu jaraknya berapa? Ya. Paham ya? Jadi atau saya berdiri di A terhadap garis ini jaraknya berapa ya? Jadi kalau orang menyebut jarak itu nggak perlu yang terjauh, misalnya dari titik A ke C. Ya, itu jauh ya. Oke ya, sambil dilihat ya. Kemudian dari A ke D, dari A ke antara ini ya. Jadi ada 3 kemungkinan. Mungkin dari sini ke sini ya, misalnya ini titik O nih. Mana yang terdekat? Coba saya sekarang tanya ke GB. Nyalain aja semuanya ya kameranya biar saya lihat aktivitas ya. Kalau misalnya gelap, bingung saya mau nanya siapa nih yang lagi siap. Ya, jadi jarak A ke garis DC yang paling dekat yang mana? Apakah A ke D, apakah A ke O, apakah A ke C? Jadi ada 3 kemungkinan. Mana yang paling dekat, Krisna? Apakah A ke D, A ke O, atau A ke C? Ayo, kalau dari gambar ini. Jadi ketika kamu disajikan gambar kayak gini, harus kamu masuk imajinasi kebangun ini ya. Ya, mana yang paling dekat? Apakah A ke D, A ke O, atau A ke C? Sekarang Agustian, coba Agustian, mana yang paling dekat? A ke D. Ya, jadi A ke D. Ini pengertian dari jarak terdekat ya. Jadi kalau misalnya kamu ditanya, kamu berdiri di A ini, berapa jarak kamu terhadap garis ini, berarti ambil yang terdekat. Paham ya? Nggak boleh ambilnya A ke O. Itu masih agak jauh. Kalau misalnya pengen membuktikan, buktikan aja. Misalnya ini sebuah siku-siku ya. Ini siku-siku di sini, ini D-nya. Ini O, ini C nih, ini A nih. Ini udah kelihatan nih. Sisi miring pasti akan lebih besar daripada sisi yang lain ya. Ya enggak? Ini miring agak panjang sana. Ini apa lagi ya? A ke C. Jadi ambillah jarak terdekat. Nah, ini bisa untuk menjawab, maka jarak titik A ke garis DC adalah berapa jawabannya? 4. Ya, jadi jawabannya cukup gampang ya. Jadi kalau ditanya nggak perlu pakai Pitagoras, ini langsung ketemu ya. Misalnya ini sentimeter, berarti tulis jarak titik C ke garis AB. C ke garis AB berapa? Ketika yang tadi ya, berapa? C ke AB. C ke AB Sama 4 cm. sama, berarti 4 ya. Jadi di sini saya kasih tarik kesimpulan bahwa jarak titik ke garis diambil ya, tulisannya agak miring. Diambil ya yang terdekatnya begitu. Nah, gitu ya. Paham ya? Dari sini udah paham ya? Nah, beda dengan contoh yang lain ini. Ya. Jarak titik C ke diagonal DB. C ke diagonal DB. Nah, ini saya hapus nih. Hapus. Kalau pengertian diagonal berarti harus disilang kayak gini ya.
Nah, di sini. Oke. Jadi dari C ke diagonal DB. Nah, ini nanti bentuknya kayak gini. Ya, saya sudah gambarin di sini. Ini D-nya, ini C-nya, siku-sikunya di sini ya. Kemudian ini B-nya. Mungkin nggak jaraknya 4? Jarak terdekatnya 4. Coba kita sebut nih ya. Kita cari CO ya, bukan 4. Ini udah bukan 4 lagi ya. Ini karena ini lebih kecil tuh bandingannya. Beda dengan yang tadi, ini lebih kecil tuh. CO-nya lebih kecil ya. Caranya adalah CO sama dengan ya akar BC dikuadratin dikurang ya setengahnya DB, setengah DB. Nah, kamu cari dulu panjang DB-nya berapa. Kita hapus nih. Ya, panjang DB. DB kan berarti ini ya, ini misalnya 4, ini 4, ini berapa? Nah, kemarin kita kan udah tahu kalau dia diagonal sisi berarti 4 akar 2. Kita buktikan nih akar berapa nih. DC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, berarti 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat atau akar 16 tambah 16. Nah, akar 32 itu bisa disederhanakan 16 kali 2 atau 4 akar 2. Terbukti ya. Jadi berarti setengahnya DB berapa? Berarti setengahnya dari 4 akar 2. Berarti 2 akar 2. Baru kita masuk ke sini. Maka CO sama dengan akar BC kuadrat adalah 4 dikurang 2 akar 2 kuadratin. Ya, berarti berapa? 16 dikurang 2 kuadrat 4 kali 2 berarti 8. Berarti hasilnya adalah akar 8 ya. Akar 8 itu berapa? 4 kali 2. Berarti 2 akar 2. Itu cara menjawabnya ya. Jadi bukan 4 ternyata. Kalau 4 masih panjang ya. Ternyata hasilnya adalah 2 akar 2. Begitu, oke? Ada pertanyaan? Belum ya, nanti kalau... Mau tanya, Pak. Kenapa? Kalau yang dari saya lihat dari soalnya ini, kalau dia menghitung jarak ke garis diagonalnya, berarti dia kalau caranya itu kayaknya bisa dengan lebih simpel lagi ya, Pak. Kayaknya dengan cara tanpa perlu menghitung CO-nya itu, jadi kayak tinggal hasilnya kan, karena saya lihat hasilnya nih sama 2 akar 2. Setengah DB itu 2 akar 2, baik panjang CO juga 2 akar 2. Jadi kok kalau saya lihat tuh dia lebih kayak caranya lebih mudah asal kita bisa menemukan satu. Ya, saya tahu maksudnya. Tinggal dibagi. Iya. Jadi maksudnya begini. Emang sih untuk bangun ini kan dia sama kaki ya. Jadi kalau kamu perhatikan begini ya. Ini kan kayak apa namanya ya? Ini kan 4 nih. 4, betul nggak? Benar nggak? Nah, di sini berarti 4 akar berapa? Akar 2 kan? Kita bagi 2 di sini. Ternyata ketemu 2 akar 2. Berarti ini sama kaki, benar nggak? Nah, ini adalah boleh kalian pakai cara apa artinya dengan istilahnya dengan sifat ya, sifat bangun. Berarti bahwa kubus itu adalah dari persegi ya. Persegi itu kalau dibagi 2 membentuk segitiga sama kaki ya. Di sini sama kaki ya. Ini juga kan sama kaki nih. 4 ya kan, kalau dibagi 2 4 akar 2. Ternyata ini kita bagi lagi. 2 akar 2 ini juga. Ya, ini boleh nggak apa-apa. Jadi berarti kalian sudah tahu dari sini bahwa sifat si kubus ya adalah mirip dengan bangun segitiga yang sama kaki kalau bagi 2, begitu ya diagonalnya, nggak apa-apa. Tapi secara matematika jangan pakai cara cepat, nggak boleh.
Ya, nggak boleh kalau matematika harus pakai cara step by step. Artinya langkah satu selesaikan, berikutnya langkah kedua karena belum tentu nanti ketika bangunnya berbentuk balok, ya balok itu kan panjangnya beda kan. Nanti kamu pakai cara ini jelas salah ya. Jadi tidak semua bangun bisa dengan cara oh ini langsung kayak gini aja hasilnya, nggak bisa. Ini khusus untuk kubus. Boleh misalnya untuk cara cepat ketika kalian mengerjakan soal-soal tes masuk kuliah, soal-soal UN. Nah, itu saya punya ide ini, Pak. Saya pakai ini aja, tapi khusus untuk kubus ya. Jadi khusus untuk kubus ini bisa gunakan cara ini. Cara segitiga. Gitu ya, Agustin ya. Jadi nanti kalau kita soalnya beda lagi, soalnya ternyata berbentuk balok. Jangan langsung asal tebak, nggak boleh. Atau soalnya berbentuk limas, nggak bisa ya. Ini hanya kebetulan ya, bukan kebetulan sih karena sifatnya si kubus ya. Dia akan berbentuknya persegi. Persegi kalau dibagi dua diagonal jadi sama kaki. Dibagi dua lagi jadi sama kaki terus dan seterusnya begitu ya. Gimana jawabannya? Cukup jelas?